Selamat berjumpa kembali sahabat cinta Alkitab. Kita akan belajar kitab yang ke-19, kitab 1 Petrus. Pastikan sahabat cinta Alkitab mengikuti semua rangkaian pembelajaran dari kitab ke kitab, dari seluruh kitab dalam Alkitab. Kitab 1 Petrus. Penulis 1 Petrus 1 ayat 1 menyatakan Paulus sebagai penulis surat ini. Tanggal penulisan surat ini kemungkinan besar dituliskan dalam kurun waktu antara tahun 60 sampai ke 6 ke 5. Tujuan penulisan surat ini ditujukan kepada orang-orang Kristen yang mengungsi kemana-mana karena sedang dikejar-kejar dan dianiaya. Jika ada orang yang mengerti arti penganiayaan dengan baik, itulah Petrus. Dia dipukuli, diancam, dihukum, dan dipenjara karena memberitakan firman Tuhan. Dia tahu apa yang diperlukan untuk tetap tegar tanpa harus menyimpan kepahitan. Tidak kehilangan pengharapan, tetap hidup di dalam iman dengan ketaatan penuh dan hidup yang berkemenangan. Pengajaran mengenai harapan hidup yang hidup di dalam Yesus merupakan pesan utama di surat ini. Kristus diposisikan sebagai teladan bagi setiap orang. Ayat kunci 1 Petrus 1 ayat ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. 1 Petrus 2 ayat ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Rangkuman. Walaupun dalam masa penganiayaan membuat banyak orang putus asa, Petrus mengajarkan bahwa mereka seharusnya bersuka cita. Ia menyatakan bahwa penderitaan karena Kristus merupakan keuntungan, seperti halnya Kristus menderita untuk mereka. Surat ini terkait erat dengan pengalaman pribadi Petrus bersama dengan Yesus, dan khotbahnya tercatat di dalam Kisah Para Rasul. Petrus memastikan iblis sebagai musuh terbesar bagi orang Kristen, namun kepastian akan kedatangan Yesus yang kedua kalinya memberikan pengharapan. Hubungan. Pengetahuan Petrus yang mendalam soal hukum Taurat dan Nabi membantunya dalam menjelaskan beberapa ayat dari Perjanjian Lama dalam kaitannya dengan terang dan karya Mesias Yesus Kristus. Misal saja dalam 1 Petrus 1 ayat ke-16, ia mengutip Imamat 11 ayat ke-44, Kuduslah kamu sebab aku kudus. Petrus menjelaskan kalau kekudusan ini bukan dicapai karena kepatuhan seseorang dengan menjalankan Taurat, tetapi karena anugerah yang diberikan kepada setiap orang yang percaya dalam Kristus. Ayat 13. Lebih jauh, Petrus juga menjelaskan soal batu penjuru yang tertulis di Yesaya 28 ayat 16 dan Mazmur 118 ayat ke-22 sebagai istilah yang merujuk kepada Kristus karena ditolak oleh orang Yahudi karena ketidakpatuhan dan ketidakpercayaan mereka. Hal lain yang dibahas Petrus juga mengenai ketidakberdosaan Kristus. 1 Petrus 2 ayat 22, Yesaya 5 3 ayat ke-9, dan keharusan hidup kudus melalui kekuatan Allah yang menghasilkan berkat luar biasa. 1 Petrus 3 ayat 10 dan 1 Petrus 3 ayat ke-10 dan kemudian ayat ke-12. Mazmur 34 ayat 12 sampai 16, 1 Petrus 5 ayat yang ke-5 dan Amsal 3 ayat 34. Praktek. Kepastian akan atas hidup kekal diberikan kepada setiap orang Kristen. Satu cara untuk mengetahuinya adalah ketika kita ikut menderita bersamanya. Bagi kita, itu berarti menanggung hinaan dan cemoohan dari mereka yang memanggil kita orang-orang yang terlalu baik sampai menjengkelkan, atau orang yang selalu suci. Hinaan seperti ini tidak ada apa-apanya dibandingkan penderitaan Kristus di kayu salib
Berdirilah tegak dan peganglah apa yang benar, dan tetap bersuka cita walau dunia dan iblis berusaha menganiayaimu. Perbuatan baik bukan menjadi syarat keselamatan, tetapi merupakan buah dari keselamatan. Demikian sahabat cinta Alkitab, kita sudah mempelajari kitab 1 Petrus, yaitu kitab yang ke-19, dan kita akan memasuki kitab yang ke-20, yaitu kitab 2 Petrus. Shalom sahabat cinta Alkitab.